Halo teman masak, balik lagi bersama aku Ami Zain di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Nah, kali ini aku akan membuat salah satu menu yang cocok banget buat buka puasa. Rasanya manis, seger, dan ada kenyal-kenyalnya juga. Udah kebayang kan seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Halo, Abang Baso, mana? Aku udah tungguin dari tadi Abang. Ini anak aku pengen buka puasa pakai bakso. Karena kan dia udah pinter puasanya, jadi aku mau kasih hadiah bakso gitu loh Bang. Bang. Jadi Abang udah pensiun keliling bakso? Nanti aku bikin sendiri, nanti aku yang jualan. Bye Abang. Teman masak, kangen gak sih makan bakso abang-abang yang biasanya langganan kita lewat terus di depan rumah? Ya, abangnya sekarang lagi gak jualan. Sama nih, abang bakso langganan aku juga lagi gak jualan. Gak apa-apa. Gimana kalau kita bikin aja sendiri? Yuk, kita bikin sop makaroni bakso daging. Wah, bahan-bahannya ini dia. Aku akan bikin bakso, jadi aku akan pakai daging sapi cincang dan juga tepung tapioka. Kemudian 1 putih telur dan juga baking powder. Dan bumbu-bumbunya ada garam, lada, dan juga gula. Nah, untuk supnya ada sosis, kentang, dan juga wortel. Namanya juga sop makaroni, ya pastinya dong ada makaroni. Nah, untuk baksonya tadi juga aku kasih bawang putih yang aku haluskan. Jadinya seperti ini. Sekarang kita akan bikin baksonya. Nah, sekarang kita akan buat baksonya. Kalau aku biasanya menggunakan tangan. Jadi, kita taruh di 2 ibu jari. Nah, seperti ini. Jadi langsung bulat. Kita masukkan deh. Lagi ya. Ini kita tutup dulu. Nah, sekarang aku akan pindahin dulu karena aku akan tumis bumbu supnya, aku akan tumis bawang putihnya. Nah, kalau bikin bakso dan air rebusan baksonya itu nggak aku buang, tetap aku pakai untuk supnya karena kan itu sebetulnya kaldu hasil rebusan daging. Sekarang kita akan tumis bumbu-bumbunya dan tadi untuk makaroninya juga sudah aku rebus, diberi sedikit garam biar nggak lengket, dikasih minyak. Aku mau cek sebentar bakso aku. Udah enak ini, udah enak. Nah, sekarang aku akan tumis langsung bumbunya. Sampai wangi dan kemudian nanti akan kita masukkan ke bakso. Wortel dan juga kentang sudah aku rebus, sudah setengah matang, jadi kita benar-benar cuma tinggal memasukkan aja. Nah, sekarang bawang putihnya sudah berubah warna, kita akan masukkan ke baksonya. Aku akan masukkan dulu sosisnya. Kemudian aku akan berikan garam dan juga gula. Kalau aku termasuk yang suka ladanya banyak. Sekarang kita tunggu sampai dengan sosisnya matang, baru akan aku masukkan yang lain. Dan jangan lupa karena kita pakai kentang, jadi kentang itu kan menyerap garam. Jadi akan aku masukkan terakhir biar dia nggak kita jadi masukin garam-garam terus-terusan. Ntar kentangnya udah terlanjur asin. Sekarang kita akan masukkan wortelnya. Aku akan kasih
daun bawang. Karena aku hanya akan memasukkan makaroni sebentar karena sudah matang. Kalau mau lebih enak lagi, bikin kaldunya dari tulang sapi. Jadi dibikin dulu, terus kemudian baksonya direbus. Nah, baksonya itu dipindah ke kaldu tulang sapi. Kita masukin kentangnya. Nah, ini sudah matang. Sekarang waktunya kita untuk memasukkan makaroni. Ini sebetulnya makanan yang cukup komplit karena karbohidratnya kita dapat dari makaroni. Kemudian untuk proteinnya juga kita dapat dari bakso dan juga dari sosisnya. Sayur-sayurannya, kentang dan juga wortel itu kan juga banyak seratnya. Jadi makanan ini semangkok aja sudah cukup kenyang. Tuh, lihat baksonya, sosisnya. Duh, pasti enak banget ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, Masak Yuk! Ini sih begitu sampai ke perut langsung enak banget karena udah anget. Udah gitu banyak lagi ada sayur-sayuran dan juga dagingnya. Bisa-bisa lupa lagi puasa tinggal beberapa jam lagi. Kurang lengkap kalau tidak dikasih bawang goreng. Nah, ini dia nih, sup makaroni bakso daging ala Ami Zain yang bisa jadi penghangat kamu di buka puasa nanti. Kali ini kita bikin takjil aja yang seger gimana? Udah siap kan untuk catat-catat resep dan juga udah siap untuk nanti kita bikin buka puasa. Sekarang aku mau kasih tahu kamu bahan-bahannya. Aku punya agar-agar, kemudian gula pasir. Nah, untuk toppingnya aku punya nata de coco atau jelly kelapa. Kemudian ada nih, kalau anak aku sih bilangnya telur kodok biji selasih yang sudah aku rendam dengan air matang. Nanti untuk airnya yang bikin seger, aku punya orange juice. Dan ini aku punya jeruk sunkist, nanti akan aku keluarkan ya. Jadi ini akan aku kupas dan untuk bulir-bulirnya untuk di atas sarang burung. Sekarang langsung aja yuk, masak yuk. Kenapa tidak dicampurnya di atas api? Karena nanti sudah terjadi penggumpalan duluan, jadi agar-agar kita nanti tidak set dengan baik. Kita aduk rata, setelah itu kita panaskan. Nah, ini kita panaskan dengan api sedang aja ya, teman masak, sampai dengan dia shimmer, dan kemudian nanti setelah mendidih akan kita matikan. Tapi jangan sampai terlalu berbuih banyak, nanti agar-agar kita kelihatannya jadi kotor, nggak jernih. Nah, kali ini aku pakainya agar-agar. Sebetulnya kan ada yang agar-agar, ada yang jelly. Tapi untuk es sarang burung ini menurut aku lebih pas pakai agar-agar. Kenapa? Untuk agar-agar ini dia setelah set, setelah didinginkan, jadinya lebih kokoh. Jadi begitu nanti kita buat seperti sarang burung, digigit itu lebih ada teksturnya. Jadi untuk es sarang burung ini menurut aku paling pas adalah memang menggunakan agar-agar. Tapi bisa juga misalnya mau dicampur setengah agar-agar, setengah jelly. Itu juga bisa, ada kenyal-kenyalnya sedikit gitu. Itu boleh, silakan sesuai dengan selera. Nah, karena es sarang burung aku sekarang temanya adalah orange. Jadi untuk agarnya yang plain tadi, aku berikan orange juice juga. Jadi tetap ada sentuhan rasa jeruknya.
Nah, ini sudah cukup, tadi sudah mendidih. Sekarang kita matikan api karena aku akan langsung memasukkan agar-agar ini ke dalam mangkok. Aku akan biarin dulu dan setelah ini akan aku masukkan ke kulkas biar dia cepat set dan nanti ini akan aku serut untuk jadi sarang burungnya. Nah, agar-agarnya sudah aku dinginkan di kulkas. Sekarang aku akan kupas orange-nya. Kita akan potong ujungnya. Jangan sampai masih ada putihnya ya, karena kulitnya jeruk yang warna putih itu yang rasanya pahit. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Yang mau aku ambil adalah bulir-bulir jeruknya aja, jadi perjuring gini. Kelihatannya kok kayaknya ribet ya? Enggak, gampang kok. Nah, sudah. Sekarang kita akan taruh di mangkok. Oke, aku mau cek agar-agarku sepertinya sudah set, sudah padat. Aku cek dulu ya. Agar-agar aku sudah set tuh. Namanya sarang burung kan dibuatnya dari ranting-ranting, nggak dibuat dari batako seperti ini, jadi harus aku serut. Parutan agar-agarnya udah cantik bentuknya. Tinggal aku campurin nih ke dalam gelas, terus ditambahin apa lagi ya es sarang burungnya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Kemudian kita kasih nih, ini ceritanya telur-telurnya banyak. Ada putih telurnya, ada kuning telurnya, makanya warnanya putih dan kuning. Seger banget nih buat berbuka. Nah, ini dia nih es sarang burung ala Amizen, seger banget untuk berbuka puasa. Kamu silakan langsung coba dan hidangkan untuk keluarga. Nah, sekarang aku akan masak makanan yang di-request sama Luna. Luna request masakan, katanya Ami aku minta dong dimasakin snack dari Timur Tengah. Oke, Luna, your wish is our command. Jadi kali ini kita akan masak buat kamu samosa. Nah, kita akan buat isian samosanya dari daging sapi cincang. Kemudian ada kentang dan juga wortel. Aku pakai bumbu kari. Kulit samosanya aku pakai kulit lumpia yang teman masak bisa dengan mudah temukan di pasar dekat rumah. Sekarang kita akan buat isiannya. Kita akan tumis dulu bawang beserta daging. Nah, ini minyaknya sudah panas, jadi langsung kita tumis aja. Karena bawang putih ini aku cincang, jadi tidak butuh waktu lama sampai bawang putihnya menjadi harum.
Ini sudah harum, langsung kita kasih daging cincang. Nah, daging cincang ketika ditumis itu kan juga mengeluarkan jus, mengeluarkan cairan ya. Jadi kita lihat dulu, nggak usah ditambah air. Kita akan nambah airnya nanti setelah kita memasukkan sayur-sayuran. Udah wangi dan juga dagingnya sudah berubah warna. Sekarang akan aku masukkan wortel. Kemudian masukkan kentangnya juga. Isiannya boleh diganti. Kalau di sana di Timur Tengah sendiri ada yang isiannya pakai chickpeas atau kalau orang Indonesia sering bilangnya kacang Arab. Nah, diisi dengan chickpeas. Kemudian juga ada yang diisi dengan almond, tapi sebagian besar samosa itu memang dalamnya adalah savory atau masakan yang asin. Kita akan masukkan bumbu karinya. Nah, samosa ini dulunya adalah snack untuk kalangan raja. Jadi memang untuk dihidangkan untuk kalangan-kalangan ningrat berdarah biru. Untungnya nih kita hidup di tahun 2020, jadi orang-orang seperti kita juga bisa mencicipi samosa. Kita masukkan daun bawangnya ya. Nah, sekarang kita akan berikan sedikit air. Nah, teman masak, sekarang waktunya kita untuk membungkus samosanya. Sebetulnya bentuk samosa ini nggak cuma segitiga aja, tapi masing-masing area itu punya bentuk samosa sendiri-sendiri yang juga unik-unik. Ada yang bentuknya seperti bulan sabit, ada yang bentuknya segitiga. Jadi kita sekarang akan buat yang segitiga. Kita akan taruh isiannya, disesuaikan dengan besarnya samosanya ya, atau besarnya kulit untuk membungkusnya. Dan ini akan kita lem dengan tepung terigu yang sudah diberi air. Sekarang waktunya kita untuk menggoreng samosanya. Nah, kali ini untuk kulit samosa aku pakai kulit lumpia yang mudah sekali ditemukan ya di pasar dekat rumah kamu nih teman masak. Tapi kalau di sana, kalau di Timur Tengah, biasanya mereka menggunakan filo pastry. Jadi pastry yang memang kulitnya tuh tipis sekali gitu. Nah, sekarang waktunya untuk menyajikan. Nah, ini dia samosa ala Amizen yang di-request sama Luna. Luna, semoga kamu mengikuti dari tadi dan semoga juga kamu bisa praktekin di rumah ya. Dan semoga juga siapapun yang mau kamu kirimin samosa ini senang dan happy ending. Kalau misalnya kamu juga nih teman masak punya resep favorit yang ingin banget dimasak sama aku di Dapur Masak Enak, langsung aja DM @masakenak_net. Nanti kita akan masakin masakan favorit kamu ya. Saksikan terus Masak Enak Ramadan hanya di net setiap jam 1:30 siang. Jangan sampai ketinggalan lagi ya. Saya Amizen, sampai ketemu besok ya. Dan tetap nonton Masak Enak Ramadan, masak yuk!